Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi sahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesehatan. Sehingga dengan semua nikmat itu kita masih mampu menjalankan rutinitas kita, menjalani hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Bu Nur Haswinda sebagai dosen pengampu atau dosen pembimbing mata kuliah bahasa Indonesia. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Helmi Saputra dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas AP 3C. Adapun video ini saya buat adalah untuk memenuhi salah satu syarat tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Dan adapun tema video kali ini saya mengambil dari pertemuan yang kedua, yaitu hakikat bahasa. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu hakikat bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat bahasa itu adalah lambang bunyi, sistem lambang bunyi yang arbitrer atau manasuka yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi fungsi utama dari bahasa itu adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi antar manusia. Selain itu, dapat berfungsi sebagai identitas suatu bangsa dan sebagai alat pemersatu bangsa, begitu. Dan bahasa ini juga memiliki ciri-ciri. Apa saja itu ciri-ciri dari bahasa itu sendiri? Yang pertama, bahasa itu adalah sebuah sistem. Artinya yaitu yang berarti bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua dari bahasa itu adalah bahasa itu berwujud lambang. Artinya apa? Kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai huruf Z dalam alfabet. Itu menunjukkan bahasa itu berwujud lambang. Kemudian yang ketiga adalah bahasa itu berupa bunyi. Apa artinya? Spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fon atau fonem. Jadi bunyi di luar bersin, batuk dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang selanjutnya yang nomor 4 adalah bahasa itu bersifat arbitrer. Artinya dipilih secara acak tanpa alasan, tetapi berdasarkan kebiasaan. Seperti sepatu disebut sepatu, mengapa tidak disebut alas kaki? Karena bahasa itu menunjukkan arbiter atau manasuka. Itu ciri yang keempat. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah bahasa itu bermakna. Apa artinya? Kata atau forfem pada dasarnya telah memiliki makna. Namun jika disusun dalam kalimat tidak bermakna, maka kalimat tersebut bukanlah bahasa. Oleh karena itu, segala ucapan yang tidak bermakna itu bukanlah bahasa. Jadi bahasa itu harus mutlak harus bermakna, begitu. Nah, ciri yang selanjutnya adalah bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa itu haruslah mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Jika tidak dipatuhi, maka akan terjadi hambatan komunikasi yang terjadi karena hambatan bahasa.
Itu ciri yang keenam. Kemudian ciri yang selanjutnya ada ciri yang ketujuh, yaitu bahasa itu bersifat unik. Atau bisa juga disebut memiliki ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, susunan kata dalam kalimat bahasa Indonesia sangat menentukan makna, sedangkan dalam bahasa Latin tidak. Gitu. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah bahasa itu bersifat universal. Meskipun unik bahasa itu, dia tetaplah memiliki ciri yang sama yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Misalnya, setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nomina, verba, adjektiva, adverbia. Jadi setiap bahasa juga memiliki unsur konsonan dan vokal. Itu ciri-ciri yang ke-8. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah bahasa itu bersifat produktif. Artinya apa? Bahasa banyak menghasilkan unsur-unsur yang tidak terbatas jumlahnya. Contoh, dari beberapa huruf akan tercipta banyak kata yang berbeda. Dari beberapa kata akan tercipta banyak kalimat yang berbeda, begitu. Kemudian ciri yang selanjutnya yang ke-10 adalah bahasa itu bervariasi. Suatu bahasa dapat memiliki bermacam idiolek, dialek, dan ragam yang berbeda. Idiolek adalah variasi bahasa yang bersifat perorangan. Contoh, setiap orang memiliki gaya bicara yang berbeda. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat pada suatu tempat tertentu. Oleh karena itu, bermunculan variasi bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu, dan lain sebagainya. Sedangkan ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Misalnya, jika berada pada situasi formal, kita selalu berusaha menggunakan bahasa baku. Namun sebaliknya, jika berbicara dalam situasi non-formal, kita akan menggunakan ragam bahasa non-baku, begitu. Yang ciri selanjutnya adalah bahasa itu bersifat dinamis. Perkembangan budaya suatu masyarakat bahasa akan berakibat pula pada perkembangan bahasanya. Suatu kata dapat meluas atau menyempit maknanya. Berbagai dialek akan terus bermunculan dan kosakata suatu bahasa akan terus bertambah. Itu adalah salah satu keunikan dari bahasa itu sendiri. Kemudian ciri bahasa yang terakhir adalah bahasa itu bersifat manusiawi. Binatang tidak dapat menyampaikan konsep, hewan tidak bisa menyampaikan konsep baru atau ide baru dengan alat komunikasinya. Mengapa? Karena hewan tidak dianugerahi oleh akal budi bahasa yang menyamai manusia. Jadi itu menunjukkan bahasa itu bersifat manusiawi. Itu adalah ciri-ciri bahasa. Kemudian bahasa ini juga memiliki isi secara umum. Apa saja isi dari bahasa itu sendiri? Yang pertama adalah bahasa itu memiliki isi informasi fonologi. Artinya apa? Bahasa mengandung informasi yang bersifat fonologi, yakni bunyi-bunyi yang bersistem dan taat makna. Kemudian isi bahasa yang kedua adalah memiliki isi informasi sintaktik. Yang berarti bahasa mengandung informasi dalam wujud kalimat. Dalam kehidupan sehari-hari, kalimat selalu diproduksi oleh alat ucap manusia untuk dapat berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, isi bahasa adalah informasi leksikal. Informasi leksikal ini berisi informasi yang terdapat dalam setiap kata, kosakata, atau leksem. Kemudian isi yang selanjutnya adalah pengetahuan konseptual. Bahasa berisi pengetahuan mengenai konsep-konsep tertentu. Yang kelima, isi bahasa adalah bahasa itu memiliki sistem yang digunakan untuk mengevaluasi apa yang didengar, begitu. Itu adalah 5 isi dari bahasa. Kemudian bahasa itu sendiri memiliki sifat. Apa saja sifat-sifat bahasa? Yang pertama, sifat bahasa merupakan simbol, huruf abjad atau bunyi atau ujaran yang bebas dipergunakan oleh seluruh masyarakat untuk bekerja sama atau berkomunikasi. Terdapat 5 sifat pada bahasa yang berwujud ujaran. Kelima sifat tersebut adalah
Bahasa merupakan seperangkat bunyi. Bahasa adalah seperangkat bunyi yang bersistem yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Melalui sistem tersebut, bahasa dapat digunakan dan dipahami oleh sesama manusia. Itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua adalah hubungan antara bunyi dan referennya atau bendanya bersifat arbiter atau mana suka. Artinya tidak ada hubungan antara referen dan bunyi yang digunakan. Contoh, buktinya adalah referen berupa kata meja. Berbeda bunyinya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Referen meja disebut meja dalam bahasa Indonesia, tetapi disebut table dalam bahasa Inggris begitu. Kemudian yang ketiga adalah bahasa itu bersistem. Setiap bahasa di dunia memiliki sistemnya masing-masing. Misalnya, sistem bahasa Indonesia membentuk sebuah kata melalui proses morfologis berupa afiks atau menambahkan imbuhan. Sedangkan dalam bahasa lain, belum tentu terdapat sistem tersebut. Nah, itu. Kemudian sifat yang keempat adalah bahasa merupakan seperangkat lambang. Konstruksi yang membangun sebuah bahasa adalah lambang-lambang. Adalah lambang-lambang bunyi. Seperti A, B, C, D, dan sampai Z. Lambang-lambang bunyi tersebut diatur oleh sistem bahasa dan membangun konstruksi kata seperti pohon, kursi, dan gunung. Lambang-lambang tersebut hanya akan dimengerti maknanya apabila mengikuti aturan bahasa yang dipahami oleh penutur. Itu. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah bahasa itu bersifat sempurna atau tuntas. Maksudnya itu adalah komunikasi menggunakan bahasa akan tetapi dilengkapi dengan gerak tubuh pada penggunaan bahasa lisan. Seperti gerakan tangan, tangan melambai ketika mengatakan sampai jumpa. Selain itu ekspresi wajah juga dapat berganti jika bahasa yang dikomunikasikan memiliki situasi tertentu seperti sedih kita ketawa, senang kita menangis begitu. Ketika digunakan dalam bentuk tulisan, bahasa akan memiliki berbagai tanda untuk mengungkapkan jeda, perasaan, tanda tanya, dan lain sebagainya. Misalnya sebuah kalimat yang menyatakan keterkejutan akan menggunakan tanda seru, ketika menanyakan sesuatu akan menggunakan tanda tanya, dan lain sebagainya begitu. Kemudian itu bahasa secara umum. Kemudian kita memasuki bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Kita menyinggung sedikit tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang menjadi standar di negara Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia tidak mengikat pemakainya untuk sesuai dengan kaidah dasar. Bahasa Indonesia digunakan secara non-resmi, santai, resmi, dan bebas. Dalam pergaulan sehari-hari antar warga, yang dipentingkan adalah makna yang disampaikan itu jelas. Pemakai bahasa Indonesia dalam konteks bahasa nasional dapat menggunakan dengan bebas menggunakan ujaran baik lisan maupun tulisan. Adapun bahasa resmi adalah bahasa yang digunakan dalam komunikasi resmi seperti dalam perundang-undangan dan surat menyurat dan lain sebagainya begitu. Kemudian bahasa Indonesia juga memiliki fungsi-fungsi tertentu. Apa saja fungsi-fungsi bahasa Indonesia? Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari sekian banyak fungsi-fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia itu adalah alat ekspresi diri. Pada awalnya seorang anak atau seorang manusia berbahasa untuk mengekspresikan kehendaknya atau perasaannya dan pikirannya pada sasaran yang tetap, yakni ibu bapaknya atau masyarakat di sekitar tempat tinggalnya begitu. Itu adalah untuk alat mengekspresikan diri. Yang kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai alat komunikasi. Ketika kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, kita sudah tahu maksud dan tujuannya itu ingin dipahami oleh orang lain. Kita ingin menyampaikan gagasan, pikiran, pendapat, harapan, perasaan, dan lain-lainnya kepada orang lain begitu. Kemudian fungsi yang selanjutnya yang ketiga adalah sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa Indonesia mampu mempersatukan beratus-ratus kelompok
etnis, suku, agama yang ada di tanah air kita ini sebagai alat integrasi bangsa dan bersifat potensial yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah sebagai alat kontrol sosial. Sebagai alat kontrol sosial, bahasa Indonesia sangat efektif dalam mengontrol perkembangan sosial dan dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Begitu. Jadi bahasa ini bukan saja sekedar berbicara, namun juga memiliki makna, memiliki fungsi dan memiliki tujuannya begitu. Jadi itu adalah saya sudah menjelaskan, itu adalah penjelasan dari hakikat bahasa, apa itu bahasa, ciri-ciri bahasa, kemudian apa saja isi dari bahasa, dan kita sudah menyinggung juga tentang bahasa Indonesia. Baiklah, hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Sekiranya terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanyalah hamba Allah yang tidak maksum dari kesalahan, bahkan serba salah. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.